Nah, inilah kelemahan Edis, teman-teman. Dia itu nggak ada ilmu sebetulnya. Tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, takabur lil mutakabir sodako, tetapi karena kebenaran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Saya berbicara dengan data. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Kamu ngomong tidak ada satupun data yang kamu berikan. Itulah karena kamu pengikut Paulus, rasul palsu dari Tarsus. Nih, kalau saya, kamu katakan, Nandar, bagaimana Yesus membunuh babi? Itu makna alegoris, Dudul. Di dalam Imamat 11 ayat ke-7, babi haram. Nanti Yesus akan membaca surat Al-Maidah ayat ke-3, ayat ke-4, ayat 5 bahwa babi itu haram. Hei umatku yang dulu nyembah aku, kalian masuk neraka. Matius 7:21. Wahai umatku, kalian sekarang bukan umatku, sekarang umat Nabi Muhammad. Siapa yang makan babi akan dibinasakan. Itu kata Yesus nih. Saya tunjukkan kepada kamu dalilnya ya. Kalau saya nggak berbicara asumsi nih ya. Riwayat dari Abu Hurairah. Wa yuhlikullahu fi zamanihil milala kullahu illal Islam. Nih, perhatikan baik-baik ya di sini. Nah, nih, pada zamannya Allah memusnahkan seluruh agama kecuali agama Islam, dan dia membinasakan Al-Masih Ad-Dajjal. Perhatikan ini hadisnya. Nih, antara aku dan dia tidak ada nabi, dan dia akan turun. Kalau kalian melihatnya, ketahuilah dia seorang laki-laki, bla 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 bla. Jadi Yesus itu akan menjadi umat Nabi Muhammad. Dia tunduk dan patuh atas perintah dari Allah, yang mengikuti risalah, yang mengikuti syariat Nabi Muhammad. Yesus, bahkan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, andaikan Musa ada di zamanku, dia harus tunduk dan patuh terhadap ajaranku. Ben, terima kasih Ben, Anda spender nih, luar biasa nih, berkah selalu. Tanpa Anda saya tidak akan menang PK. Biarkan saya yang mengalahkan Edis dari data. Des, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Nih, ini pertanyaan saya, kamu lewatkan. Perhatikan, ini Bible-mu ya. Ini Bible-mu, Edis, perhatikan. Ini Bible-mu Matius 21 nomor 43. Kalau di dalam bahasa Ibraninya yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, saya bacakan dulu dalam bahasa terjemahan. Saya bacakan dalam terjemahanmu ini. Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa orang yang bukan Yahudi yang menerima kerajaan Allah? Jawab. Nggak dijawab. Kita baca di dalam bahasa Ibraninya ya. Di dalam bahasa Ibraninya Yesus mengatakan begini, Alhen ani omer lahem, bukankah aku mengatakan kepada kalian, kitusar malkut ha Elohim, umat pilihan Tuhan, kerajaan Tuhan akan dicabut mikem dari kalian, fayiten legoy, dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa legoy di sini? Nah, Anda tahu tidak? Kalau bangsa di luar bangsa Yahudi namanya goyim, bangsa di luar bangsa Yahudi namanya goyim. Kalau singularnya satu orang di luar bangsa Yahudi namanya goy. Goyim, imbuhan im adalah plural. Kalau sendirinya goy. Pertanyaan saya, tolong jawab. Umat pilihan Tuhan akan dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Siapa? Jawabannya ada di dalam Quran. Apa? Kuntum khaira ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam ini adalah umat terbaik, umat pilihan Tuhan yang pernah dihadirkan untuk manusia. Syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian melarang dari berbuat mungkar, wa tu'minuna billah. Maka berimanlah kepada Allah. Makanya Yesus mengatakan begini. Ya, Yesus mengatakan begini. Matius 21:43. Yaitu kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah,
Siapa yang setia melakukan kehendak Allah? Di dalam Markus, waduh, menang. Habis, Jawab Nanda. pertanyaan saya, menang debat, menang Habis, PK. habis, Tidak Nanda. ada pendeta di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan. Dia semangat, Tetapi karena teman-teman. Dia kebenaran semangat, Islam dia ini. semangat karena kok dapat koin banyak. Dia Bapak, semangat, dia teman-teman. Dia semangat dia Ya. karena dapat banyak koin dia. Nandar, sudah Jawab. giliran saya ya. Baik. Tadi kamu mengatakan bahwasanya Isa itu bukan nabi. Terus saya bilang sama kamu, berarti Isa itu sudah pensiun atau sudah dipecat jadi nabi. Tapi kamu termenung, terdiam, tidak kamu sentuh sama sekali, Nandar. Ya, tema kita itu, kenapa kamu lari kemana-mana? Ini loh, Pak Ustadz. Oh, Pak Ustadz, ternyata nabi terakhir itu Isa, bukan Mamat. Sekarang kenapa kamu bilang untuk menghindari biar Muhammad jadi nabi terakhir, kamu bilang Isa datang bukan sebagai nabi. Lalu dia datang sebagai apa? Tukang sayur. Dia datang sebagai tukang sayur gitu maksud tuh. Kamu bilang bukan sebagai nabi dia. Maksud kamu mengatakan dia bukan sebagai nabi itu apa? Apa maksud kamu mengatakan itu, Nandar? Sungguh lancang kamu mengatakan demikian. Mau kamu katakan bahwa dia sudah dipecat? Dia sudah dipecat jadi nabi maksudmu? Atau mau kamu katakan bahwa dia sudah pensiun menjadi nabi? Lalu tadi kamu bilang, jikalau Muhammad bilang pada, jikalau ada Musa, jikalau ada Isa, maka dia akan menjadi pengikutku. Pret. Kenapa saya bilang pret? Kenapa saya bilang pret? Saya buktikan, saya ngomong gak ngasal-ngasal. Katamu waktu Muhammad naik Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha, katanya dia minta sholat. Allah bilang sholat berapa kali? Si bilang sama Allah 50 kali. Lalu dia turun. Lalu Musa ngomong, "Oi Muhammad, tawar. Kamu umatmu gak akan kuat, datang lagi." Turun lagi. Berapa Muhammad? 40. Terus tawar lagi. Terus balik lagi dia ke Allah, ya Allah turunkan, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Musa yang ngomong, kok bisa-bisanya kamu bilang Musa menjadi pengikut Muhammad? Sedangkan di situ Muhammad manggut-manggut sama Musa, disuruh bolak-balik macam tukang ojek, Nandar. Kok bisa-bisanya kamu nekat mengatakan bahwa jikalau ada Musa, maka dia akan menjadi pengikutku? Pret. Kenapa saya katakan pret? Cobalah bayangkan Nandar ya, dia bolak-balik wirawiri kayak kurir Gojek. Nandar, kok nekat kamu mengatakan bahwa Musa akan mengikut dia? Terus kamu bilang bahwasanya nanti hak kerajaan surga akan diberikan kepada bangsa Goyim. Kan sudah dibilang banyak, itu kepada segala bangsa yang menjalankan perintah Tuhan. Kok bisa-bisanya kamu bilang bahwasanya dia nanti akan kepada bangsa umat Islam? Kamu bilang umat Islam itu umat yang terpilih, mereka itu umat yang berkasih sayang. Nandar, memang benar. Muhammad pernah mengatakan begini, generasi yang terbaik itu adalah generasi sahabat. Umat yang terbaik itu adalah pada di zaman Muhammad. Memang betul itu ada dikatakan sama Muhammad. Tapi kamu lupa, Nandar, ternyata generasi Islam di zaman Muhammad saling bunoi, saling membantoi, Nandar, saling membantoi. Apa yang mereka lakukan? Mereka saling membunuh di dalam perang Jamal. Mereka saling membunuh di dalam perang Karbala, di dalam perang Siffin. Bagaimana Utsman berperang melawan Ali, bunuh-bunuhan mereka di sana, Nandar. Kok nekat kamu bilang bahwasanya mereka itu generasi terbaik? Itukah umat terbaik yang berperang bertempur sesama saudara mereka sendiri saling bunuh-membunuh? Sungguh kamu, Nandar, dimanapun kamu mengklaim, maka disitulah kamu akan hancur lebur, Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat, Nandar, ya. Sudahlah Isa kau bilang pensiun jadi nabi, sudahlah Isa kau bilang sudah dipecat dia jadi nabi. Kamu bilang lagi, kamu karang-karang lagi segala macam. Aduh, udahlah Nandar ya. Sekarang kembali ke tema utama, Nandar ya. Di sini jelas kamu mengimani bahwasanya Muhammad itu adalah nabi terakhir sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 40. Ya, dia itu adalah penutup para nabi. Ternyata
Isa akan datang setelah Muhammad. Terus kamu bilang biar tidak kontradiksi, biar tidak bertentangan, kamu bilang dia bukan datang sebagai nabi, berarti dia datang sebagai tukang sayur. Nandar tukang sayur, tega kamu Nandar mengatakan Isa tukang sayur, nekat kamu bilang. Terus kamu bilang dia membunuh babi. Nandar, kamu bilang itu perumpamaan, bilang aja karena terlalu banyak babi dia capek. Nandar, nanti baru kamu bilang itu perumpamaan. Yang benar kamu Nandar, silakan. Aduh, terima kasih kaum muslimin. Menang PK, menang debat. Memang Allah itu ya benar di dalam Quran surat As-Saff, waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Oke, Dis. Ayo, jangan lari kau. Ayo. Ayo terima. Malah ngumpat. Woi, jangan kabur, woi. Sudah saya terima kok. Itu gimana? Jangan kabur kau. Kok kabur sini? Saya di sini nih. Gimana sih? Apanya yang kabur? Sebentar. Baik, oke. Jangan kabur ya. Kamu giliran ini. Terima, woi. Udah jangan terima. Ngulang. Waktu bahkan udah baik. Jalan. Oke, udah. Kau liatin koin aja yang kau liatin. Lihat teman-teman ya. Nah, Kristen ini memang dibodohi dengan terjemahan. Ini yang saya tampilkan adalah bahasa Syriak ya, Syriak Bible nih teman-teman ya. Ini bahasa Suryani, jadi Mama Gupron ini pendusta ya. The New Testament in Syriac, the Syriac Bible according to the Peshitta text. Saya baca di dalam Matius ya. Teman-teman, kita lihat nih Matius 1. Matius 1 teman-teman, di sini ternyata Iso Masiho. Ini tulisannya Iso Masiho nih. Ini bahasa Suryani. Oke. Jadi Kristen ini nama Yesus aja udah salah ya. Oke, saya jelaskan sekarang. Quran surat Az-Zukhruf. Di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 59 saya bacakan. Evangelis ini teman-teman baca Yunani bisa, baca Ibrani bisa, baca Aramaik bisa, baca Quran hadis bisa. Oke, kita lihat nih. Edis, perhatikan ini. In huwa illa abdu an amna alaihi wa ja'alnahu masalalin nabi Israel. Ya, apa artinya Isa ini teman-teman? Isa ini tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti untuk Bani Israel tuh. Untuk Bani Israel, li Bani Israila. Nah, ini menurut Al-Quran, Yesus diutus hanya kepada bangsa Israel. Sekarang kita lihat menurut Bible. Matius 10 nomor 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Baik Al-Quran maupun Bible mengatakan Yesus diutus untuk bangsa Israel. Lah kalian orang mana? Orang Batak, orang Jawa, orang Sunda, orang Madura. Bukan untuk orang Madura, bukan untuk orang Sunda, bukan untuk orang Batak. Yesus diutus untuk bangsa Yahudi. Nah, dia pensiun sebagai nabi ketika Nabi Muhammad hadir. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man sami abi min umatin." Siapa di kalangan umat ini? Yahudiyun, orang-orang Yahudi, atau Nasroniyun, orang-orang Kristen. Falam tu mimbi daholanar. Yahudi dan Kristen yang mendengar tentang aku, kata Rasulullah, mereka tidak beriman kepadaku, daholanar, masuk ke dalam kerajaan neraka. Tuh, sekarang pertanyaan saya kepada Anda, tolong dijawab. Anda bertanya apapun saya jawab. Pertanyaan saya nggak dijawab. Nah, masalah tadi kita membahas tentang Yesus lari kepada perang. Ingat, Katolik yang mengistiadatkan Protestan itu 30 juta orang loh. Sejarah itu mencatat. Jangan kau lari ke perang. Di dalam Kristen saja, di dalam Matius 10 nomor 34 apa nih? Ayomer ye ocu amaci. Yesus mengatakan apa? Aku diutus bukan untuk membawa damai, tapi pedang. Makanya Yesus membuat kerusuhan kan ajarannya. Katolik Protestan perang, ketuhanan perang, karena memang untuk perpecahan.
Kalau Nabi Muhammad baca Quran surat 61 ayat 9, huwaladzi arsala rasulahu bil huda, aku ini diutus untuk membawa petunjuk. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kullih, dimenangkan atas segala yang agama yang. Tidak ada pendeta yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, bukan, tetapi karena apa? Al Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Edis, saya tanya ini nggak jawab. Dis, sekarang saya tanya lagi. Ini di dalam bahasa Ibraninya. Saya tanya kepada Anda, siapa orang yang bukan Yahudi di dalam Matius 21:43? Di dalam bahasa terjemahannya nih, siapa? Karena itu ini kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Tolong jawab pertanyaan saya, siapa orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Makanya ini karena untuk Nabi Muhammad dibuat ayat palsu pada ayat ke-44-nya teman-teman tuh. Dibuat ayat palsu kurung kurawal karena ternyata terbukti untuk Nabi Muhammad. Jeder. Ben, terima kasih Ben, terima kasih semuanya. Sudah saya bilang tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Mikana tadi malam 3 orang babak belur. Edis sekarang ditanya apa, jawabannya kemana? Jeder kamu Edis. Kalah PK. Aku menang debat. Sudahlah Nandar, kau jangan budak-budak kamu. Udah ya. Sekarang gua ya. Nyerah lagi kamu. Ya. Enggak nyerah apa, mana waktunya? Nangis kau. Ayo terima itu. Kok nangis sih? Ayo terima. Malah jangan telepon bom-bom. Pokoknya kalau kamu nelpon bom-bom nge-report aku, kalau tiba-tiba berhenti berarti kamu nelpon si bom-bom nge-report aku ya. Awas jangan nge-report kamu. Bukan kalau sudah kalah debat. Iya kamu nelepon. Ini kok cuma nelepon mana? Ayo udah jawab. Oke baik, saya mulai ya. Ya silakan. Jadi teman-teman, tadi kita sudah keluar dari pengakuan dari mulutnya Nandar sendiri, bahwasanya kata dia Isa itu sudah pensiun jadi nabi, kata dia. Sungguh luar biasa kamu Nandar mengatakan Isa pensiun jadi nabi. Lalu dia datang itu diutus siapa kalau dia bukan datang sebagai nabi? Dia utusan siapa Nandar? Bagaimana mungkin kamu mengatakan dia utusan Allah tapi dia bukan nabi? Terus dia diutus sebagai tukang sayur, maksudmu Nandar, tukang sayur? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat Nandar. Ya, tadi pertanyaan saya sama kamu loh, semua klaim-klaimmu saya bantah loh Nandar. Kamu bilang kata kamu, jikalau Musa datang, dia akan menjadi pengikutku. Isa akan menjadi pengikut Muhammad. Tadi kan sudah saya bilang pret. Nandar. Udah saya bilang loh, itu kan memang ada dalam riwayatmu. Bagaimana Muhammad disuruh wirawiri bolak-balik untuk menawar sholat dari 50 menjadi 5 kali. Itu pun masih disuruh lagi sama Musa untuk ditawar lagi kurang. Katanya Muhammad sudah malu. Loh, sedangkan Muhammad saja sudah dibikin macam kurir sama Musa. Kok bisa-bisanya? Kok bisa-bisanya kamu bilang Musa jadi pengikut Muhammad? Ini kan sungguh nekat yang sangat keji. Ya kan? Terus kamu bilang status Isa adalah hakim yang adil. Hakim yang adil status dia Nandar sebagai tanda bagi seluruh alam. Lah Muhammad tanda apa Nandar? Muhammad jadi hakim apa? Hakim apa dia? Gimana sih kamu Nandar? Pakai logika dong. Masa kamu bilang Muhammad lebih tinggi daripada Isa? Sedangkan Isa saja hakim yang adil. Hakim loh, hakim yang adil dia. Muhammad apa? Polantas aja dia bukan Nandar. Aduh, kamu itu nekat sekali Nandar, nekat. Terus kamu bilang tadi bahwasannya ada perang antara ini. Nandar, ada nggak pengakuan dari Bible bahwasanya itu umat-umat yang perang itu adalah generasi terbaik? Ada nggak Tuhan Yesus bilang begitu? Nggak ada Nandar. Tidak ada pembenaran dari Tuhan Yesus bahwasanya yang pergi perang itu adalah umat terbaik Kristen. Nggak ada. Tapi Muhammad mengatakan bahwa generasi terbaik umat Muslim, sebaik-baiknya manusia dari yang dilahirkan oleh Adam adalah generasi sahabat. Itu ada itu Nandar hadisnya. Ya jangan pura-pura kayak kamu nggak tahu hadisnya. Memang kamu nggak ngerti apa-apa tentang Islam.
Ya, tapi Nandar biar kamu tahu, Umar dibunuh, ya kan? Kemudian Utsman bin Affan dibunuh, ya, Ali bin Abu Thalib dibunuh, bahkan cucu Muhammad dibunuh. Itukah generasi terbaik yang hobi membunuh, saling membantui? Nandar, coba kamu pikir, Nandar pakai akal pikiran. Itu dibilang loh, ada konfirmasi dari Muhammad bahwasanya mereka itu generasi terbaik, umat manusia yang terbaik yang dilahirkan oleh Adam. Masa kerjanya saling membantoi, Nandar? Ya kan? Ali berperang melawan Utsman bin Affan. Mereka perang di dalam perang Jamal, perang Siffin. Ya, Aisyah juga terlibat konflik. Setelah Muhammad meninggal, Nandar, mereka itu saling membantoi. Itukah generasi terbaik? Kalau kamu bilang ada konflik antara Kristen dan Protestan, memang betul. Tapi apakah ada pernyataan dari Yesus bahwasanya mereka itu ini? Nggak ada. Yang dibilang oleh Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia. Ya, Nandar, ya. Jadi apapun semua yang kamu klaim, di situ kamu babak belur. Di mana yang kamu klaim, di situ kamu babak belur. Terus ke pertanyaanmu kamu ulang-ulang lagi tadi. Kepada siapakah kerajaan surga itu diberikan? Sudah saya jawab. Kepada bangsa yang kepadanya dia memegang perintah Allah. Jelas. Kok kamu bisa berhalusinasi kepada orang Arab, Nandar? Terus kamu bilang lagi, semua pertanyaanmu saya jawab loh. Pertanyaan saya satu pun gak ada yang kamu sentuh. Ya, terus kamu bilang, Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Betul, Nandar. Tapi Yesus mengutus murid-muridnya. Pergilah kepada segala bangsa. Jadikanlah mereka muridku. Jelas. Memang Yesus hanya diutus kepada bangsa Israel. Itulah kenapa Yesus tidak datang ke Cina. Yesus tidak datang ke Indonesia. Yesus tidak datang ke Amerika. Yesus tidak datang ke Jerman. Dia datang kepada orang Israel dan murid-muridnya diutus untuk pergi kepada seluruh dunia. Muhammad diutus kemana, Nandar? Kemana, Nandar, diutus Muhammad? Jangan heran, jangan ngahayal kalau Muhammad datang ke Indonesia, Nandar. Jangan ngahalu. Ya. Thank you for the happiest year of my life.